Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur ini. Di sini saya siapkan 3 kilo kentang yang sudah saya kupas dan cuci bersih, kemudian diparut seperti ini. Parutan keju ya teman-teman, yang agak besar, disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kemudian ini akan saya rendam ke dalam baskom yang sudah diisi air seperti ini, dan diparut semua sampai bahan selesai dan direndam seperti ini ya teman-teman, supaya tidak hitam. Dan setelah semua selesai, dicuci bersih di dalam air mengalir seperti ini ya teman-teman, sampai sagu-sagu dari kentangnya menghilang, supaya nanti ketika digoreng tidak lengket ya teman-teman, tidak menggumpal. Saya akan membuat sambal goreng kentang Mustafa. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Ini dicuci seperti ini, di atas air mengalir seperti ini, dicuci sampai endapan atau tepung dari kentangnya itu sampai menghilang ya teman-teman. Dibilas sampai berkali-kali seperti ini. Saya tidak menggunakan kapur sirih. Nah, dicuci seperti ini berulang-ulang ya teman-teman, sampai benar-benar tepung dari kentangnya itu habis. Terus dibilas berkali-kali ya teman-teman, disesuaikan. Yang penting sampai benar-benar hilang tepung dari kentangnya. Fungsinya supaya ketika digoreng itu tidak menggumpal ya teman-teman. Kalau masih ada endapan tepungnya dari kentangnya itu, ketika digoreng nanti akan menggumpal teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan kapur sirih. Cukup dicuci bersih berkali-kali seperti ini ya teman-teman. Dan sekiranya sudah cukup, sudah bersih dari tepung kentangnya, kemudian saya tambahkan garam secukupnya. Diaduk-aduk dan direndam kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Tidak terlalu lama saya merendamnya. Setelah tercampur merata, didiamkan 10 menit. Dan setelah 10 menit dicuci kembali di atas air yang mengalir. Dibilas sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Fungsinya supaya ketika digoreng nanti tidak lengket. Jadi disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, sekiranya sudah cukup, kemudian ditiriskan ya teman-teman, dan siap kita goreng. Dan di sini saya siapkan wajan, dikasih minyak ini, dan minyaknya sudah panas. Kemudian saya masukkan kentangnya, ini digoreng secukupnya ya teman-teman. Diaduk-aduk perlahan dengan api kecil ya teman-teman, supaya nanti matangnya merata dan tidak gosong. Karena ini kentangnya tipis-tipis, jadi kalau tidak diaduk nanti takutnya gosong ya teman-teman, jadi matangnya tidak merata.
Diaduk-aduk menggunakan sutil kayu supaya tidak lengket ya teman-teman di sutilnya. Kan kelihatan teman-teman, ini sudah mulai menguning, sudah mulai matang ya teman-teman. Jadi jangan dibiarkan, diaduk-aduk seperti ini pelan-pelan. Nah, dan sekiranya ini sudah cukup, kemudian ini akan saya angkat dan saya tiriskan ya teman-teman. Tuh teman-teman, lihat cantik banget dan matangnya merata. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Kemudian ditiriskan di atas loyang yang sudah dikasih tisu dapur ya teman-teman, seperti ini. Tuh cantik banget teman-teman hasilnya. Tuh hasilnya banyak banget teman-teman. Dan ini akan saya sisihkan terlebih dahulu, dan saya akan menyiapkan bumbunya. Di sini saya siapkan cabai merah besar 6 biji. Dibuang isinya, dicuci bersih, kemudian ini akan saya kukus. Dan saya akan mengukus menggunakan rice cooker ya teman-teman. Ini dia teman-teman. Dikukus sampai matang kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Dan setelah 10 menit, nah ini dia cabenya sudah matang teman-teman. Ini akan saya angkat dan akan saya diamkan terlebih dahulu supaya uap panasnya berkurang. Kemudian ini akan saya blender, dan ada bawang merah dan bawang putih. Disesuaikan ya teman-teman. Saya menggunakan kurang lebih 4 butir bawang merah kecil-kecil soalnya, dan 5 siung bawang putih. Dan ini akan saya blender sampai halus. Nah ini dia teman-teman hasilnya, bumbu yang sudah di blender tadi. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini akan saya tumis. Dan di sini saya siapkan wajan. Saya tuang bumbunya, tidak dikasih minyak ya teman-teman. Biarkan airnya sat dan mengering. Diaduk-aduk perlahan dengan api kecil sampai benar-benar tanek ya teman-teman, supaya air dari bumbunya menghilang. Kemudian setelah airnya menghilang, ditambahkan dengan minyak goreng secukupnya dan ditumis kembali sampai aromanya harum dan wangi dan bumbunya tanek ya teman-teman. Dengan api kecil saja supaya tidak gosong dan matangnya merata. Kemudian saya tambahkan bumbunya, garam secukupnya, gula pasir 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh,
Diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Sampai benar-benar tanek ya teman-teman bumbunya, supaya nanti hasilnya tahan lama. Dan kalau sekiranya sudah cukup dan tanek, kemudian masukkan kentangnya, matikan api kompor, diaduk-aduk sampai semua bumbu dan kentang tercampur merata. Mengaduknya pelan-pelan ya teman-teman, supaya kentangnya tidak hancur. Terus diaduk ya teman-teman sampai benar-benar bumbu dan kentang tercampur merata. Dan setelah bumbu dan kentang tercampur merata, baru dinyalakan kembali api kompornya dengan api kecil, disangrai kembali sampai benar-benar maksimal ya teman-teman, kentang dan bumbunya merata dan meresap. Nah, caranya sangat mudah dan simple banget ya teman-teman, lihat tuh, cantik banget. Diaduk perlahan. Supaya nanti hasilnya itu tahan lama ya teman-teman. Jadi benar-benar tanek, disangrai, dan semua tercampur merata dengan maksimal. Tuh hasilnya cantik banget kan teman-teman. Dan ini saya rasa sudah cukup. Saya matikan api kompor dan terus diaduk-aduk karena wajannya masih panas, takutnya gosong. Kemudian ini akan saya pindahkan ke tempat lain. Nah, ini dia teman-teman, saya pindahkan ke tempat lain yang sudah saya alasi dengan tisu dapur supaya minyaknya turun. Nah, ini dia teman-teman resep saya hari ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah mendukung. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Happy cooking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.